close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Tengah, para calon investor asing, dan para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara peninjauan kawasan industri terpadu Batang dan relokasi investasi asing ke Indonesia. Mengawali acara, marilah kita dengarkan laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara, dilanjutkan dengan penayangan video profil perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Kepada Bapak Erick Thohir kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang terhormat Menteri Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung yang hadir hari ini. Yang terhormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki Hadi Mulyo. Yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmisma. Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya. Yang terhormat tentu Kepala BNPB Bapak Doni Moniardo. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Yang terhormat Kepala Badan Koordinasi Modal BKPM Bapak Bahlil. Yang terhormat tentu tokoh masyarakat yang kebetulan juga Watimpres Bapak Habib Lutfi. Yang terhormat Bapak WAJ dari Bupati Batang, para direksi BUMN, dan tentu para investor yang hadir hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang telah meluangkan waktu untuk meninjau lokasi ini, Bapak. Kunjungan pada hari ini, seperti kita ketahui, ini lokasi yang sangat prima, Bapak, dan memang ini merupakan satu kepemilikan di bawah PT PN 9. Jadi tidak ada isu nanti ke depan untuk relokasi ataupun mandeknya perizinan. Dan seperti yang kita bisa lihat Bapak, memang bagaimana kita ingin juga memadukan kawasan industri yang ada di Jawa Tengah pada saat ini. Selain yang ada di sini, tentu ada Brebes dan juga ada juga Kendal, dan tentu yang tidak kalah pentingnya kawasan wisata para wisata Borobudur yang tentu menjadi satu kesatuan ke depannya. Pengembangan kawasan industri terbatu Batang dimaksudkan untuk menjadi Pulau Jawa sebagai sentra manufaktur yang memiliki 3 tumpuan, yaitu tentu yang seperti kita tahu selama ini ada kawasan industri Cikarang di Jawa Barat, kawasan industri Gresik di Jawa Timur, dan tentu yang terpenting bagaimana konsolidasi ketiga kawasan di Jawa Tengah ini menjadi sebuah tempat super hub untuk daripada manufacturing ke depan. Pengembangan kawasan Batang akan dilaksanakan dalam 3 fase, yaitu fase pertama ini Bapak 450 hektar, dan seperti Bapak lihat sudah siap, nanti tinggal bagaimana akses jalan tolnya bisa segera dilakukan, dan hasil rapat dengan Menteri PUPR sendiri, beliau akan segera mengerjakan daripada fasilitas awalnya seperti jalan, air, dan lain-lainnya. Dan di sini juga kami mengundang daripada direksi BUMN yang nanti bertanggung jawab atas listrik, ada PLN, Pertamina nanti untuk gasnya dan lain-lainnya. Jadi ini kita lakukan supaya targetnya bisa berjalan seperti target yang Bapak lakukan 6 bulan ke depan. Tentu kami siap untuk mendukung menjalankan proyek pengembangan kawasan industri Batang ini melalui penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Saya mohon dukungan dari Kemenko Maritim yang tentu BKPM untuk segera juga menyusun proposal pembangunan ekosistem investasi untuk mitra strategis yang kita akan follow up tentu dengan kunjungan ke beberapa negara. Terakhir saya juga ingin memohon dukungan kepada seluruh pihak lain yang terlibat untuk dapat bersama-sama mencurahkan segala potensi yang dimiliki dalam proyek pengembangan kawasan industri Batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin, kita akan saksikan bersama penayangan video profil perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Selamat menyaksikan. Ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar, 23 memilih di Vietnam. 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Nggak ada yang ke kita. Dalam sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni 2020, Presiden memerintahkan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM agar kejadian tahun 2018 dan 2019 tidak terulang lagi, di mana tidak ada satupun perusahaan dari Cina yang melakukan relokasi ke Indonesia. Menindaklanjuti arahan Presiden, BKPM dengan sigap mengambil langkah cepat dan strategis. Kepala BKPM membentuk tim satuan tugas untuk menangani relokasi investasi. Upaya fasilitasi dan negosiasi dilakukan secara taktis dan terukur. Kerja tim yang solid membuahkan hasil dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 7 perusahaan yang memastikan akan merelokasi usahanya ke Indonesia. Perusahaan tersebut adalah 1. Melun. Perusahaan yang berdiri sejak 1973 di Taiwan ini adalah pembuat speaker kelas dunia dan tercatat di Bursa Taiwan Stock Exchange sejak 2001. 2. Sagami. Berdiri sejak tahun 1956 di Jepang. Perusahaan industri alat elektronik dengan jaringan global dan memiliki pabrik di Malaysia, Amerika, dan China. 3. Alpan Lighting. Berdiri sejak tahun 1999 di Amerika Serikat. Perusahaan global pembuat lampu elektronik tenaga surya yang memiliki pabrik di China, Malaysia, dan Hong Kong. 4. Kenda Tire. Berdiri sejak 1962 di Taiwan. Perusahaan produsen ban sepeda, mobil, dan truk ini sudah tercatat di Bursa Taiwan Stock Exchange sejak 1985 dan memiliki fasilitas produksi di China, Vietnam, Amerika, Jerman, dan Indonesia. 5. Denso. Berdiri sejak 1949 di Jepang. Sebelumnya merupakan bagian dari Toyota Motor Corporate Limited, perusahaan global pembuat suku cadang dan aksesoris kendaraan yang telah memiliki anak perusahaan di Jepang, Amerika Utara, Eropa, dan Asia. 6. Panasonic. Perusahaan ini adalah produsen produk elektronik terkemuka di dunia yang berdiri sejak 1935 di Jepang. 7. LG Electronic. Perusahaan produk elektronik terkemuka di dunia yang berdiri tahun 2002 di Korea Selatan. BKPM memfasilitasi perizinan ke-7 perusahaan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota, dan dalam proyeksinya, sebagian besar produk yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tersebut ditujukan untuk ekspor. Selain 7 perusahaan tersebut, terdapat 17 perusahaan yang berniat untuk relokasi atau diversifikasi ke Indonesia dengan total nilai investasi 37 miliar US dollar dan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 112.000 orang. Perkembangan rencana relokasi saat ini sudah mencapai 60-70%. Salah satu perusahaan telah menyatakan komitmennya, yaitu LG Chemicals, dengan nilai investasi 9,8 miliar US dollar dan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.000 orang. LG Chemicals akan membangun industri baterai kendaraan terintegrasi dengan smelter. BKPM juga memetakan 119 perusahaan yang potensial melakukan relokasi ke Indonesia dengan total nilai investasi 41,4 miliar US dollar dan potensi penyerapan tenaga kerja 162.000 orang. I give a special thanks to BKPM for their incredible support in the licensing process
for our company. They have been an amazing resource for us and have made the process of setting up our company seamless. CDS Angel plans to begin operations by the end of 2020, replacing a major portion of its manufacturing plant from China into Indonesia. Sagami Group Japan bersalatin mas main factory dari China. Kami dari segi jangka waktu panjang ingin punya main factory di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara berkuasa dengan penuh harapan pada masa depan. Saya haturkan ribuan terima kasih kepada pemerintah RI, khususnya BKPM yang cukup membantu kami untuk relokasi pabrik. Semoga kita dapat bersama-sama terus dapat berkembang. Under the strong leadership of President Joko Widodo, we are confident that Indonesia is a great country for investment. I also would like to thank you, BKPM, for giving huge support for Merom. And soon we will realize our investment in Indonesia. I hope through Merom's investment we can prosper together and make economic impact to the country. Thank you. BKPM akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi iklim investasi di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara tujuan utama dalam hal berinvestasi. Investasi tumbuh, Indonesia maju. Hadirin, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Joko Widodo. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu aja jawabannya, kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju ke situ. Oleh sebab itu, tadi sudah saya perintahkan kepada Menteri, kepada Kepala BKPM, untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok, China ke Indonesia, baik itu dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, dari Amerika, atau dari negara manapun, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kalau ngurus izinnya sulit, saya perintahkan langsung pada Kepala BKPM, urus dari A sampai Z, selesaikan sehingga investor merasa dilayani. Ini penting sekali. Yang kedua, urusan pembebasan tanah yang ini selalu menjadi masalah kita. Tadi saya bertanya kepada beberapa investor, sudah ada tanah misalnya di Serang, di Bekasi, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oke, silahkan dilanjutkan. Tapi yang ada masalah, kita akan backup, bantu agar masalah itu bisa diselesaikan. Tetapi kalau yang belum memiliki lahan tanah, silahkan nanti gunakan yang namanya kawasan industri di Batang ini. Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektar di sini, dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektar terlebih dahulu. Langsung, misalnya ada yang mau pindah tadi, LG mau pindah besok, dah silahkan langsung masuk. Udah, nggak usah ngurus apa-apa. Nanti yang ngurus semuanya dari Kepala BKPM. Tentu saja dibantu nanti oleh gubernur, oleh bupati yang ada di sini. Sekali lagi,
tujuan besarnya adalah membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya kepada warga kita. Saya tidak mau lagi, tadi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok keluar, jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kalau mereka memberikan harga tanah misalnya 500.000, ya kita harus bisa di bawahnya itu, 300.000 misalnya. Kalau mereka memberi harga tanah 1 juta, ya kita harus bisa memberikan harga 500.000. Kalau mereka ngurus izin di sana 1 bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain seminggu, ya kita harus bisa sehari 2 hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik. Kalau tidak, jangan sampai peristiwa tahun lalu terjadi lagi. Ada relokasi dari Tiongkok, 33 perusahaan kita 1 pun nggak dapat. Saya senang hari ini sudah ada yang masuk 7, sudah pasti ini yang 7, kemudian ada 17 yang memiliki komitmen besar, sudah masuk ke 60%, hampir 100%, ini juga terus saya sampaikan pada para menteri, pada kepala BKPM untuk terus dilayani dan dikejar, disampaikan fasilitas-fasilitas apa yang ingin kita berikan. Baik itu urusan lahan, urusan izin, urusan listrik, urusan gas, dan yang lain-lain yang ini akan memberikan sebuah daya saing negara kita dalam rangka mereka mau merelokasi ke Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja cepat yang kita lakukan, karena sekarang ini bukan negara besar mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia berkenan melakukan peninjauan kawasan industri terpadu Batang didampingi para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Gubernur Jawa Tengah. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Bapak Ibu, undangan lainnya mohon untuk